Shalom manusia Allah yang perkasa. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Mari persiapkan hatimu Bapak Ibu. Kita teduhkan hati kita. Kita boleh merenungkan betapa besar kasih Allah kepada kita semua. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup, yang memberkati ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh bumi sujud menyembah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu.
Layaklah Tuhan Yesus disembah, layaklah nama-Mu diagungkan Tuhan. Oh haleluya, terima kasih ya Tuhan, pemilik hidupku. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, setiap hati menyembah-Mu, setiap lidah memuji-Mu Tuhan, Allah yang layak disembah Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. You are magnificent, satupun Tuhan yang seperti Engkau Allahku
Allah-Ku yang hidup, Allah yang penuh kemuliaan, Allah yang sungguh indah Tuhan. Setiap hati pasti mengagumi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah pagi hari ini dalam pimpinan-Mu yang mulia, dalam urapan-Mu ya Roh Kudus, atas setiap jemaat-Mu, bahkan firman-Mu yang berkuasa mengubah setiap hati Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan kita sama-sama jemaat yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom manusia Allah yang perkasa. Haleluya. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Sungguh Engkau Allah, Yesus yang ajaib. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Jalan bersama Tuhan, Dia memberikan
sungguh dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari persiapkan hatimu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita menikmati firman Tuhan saat ini. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang sungguh ajaib, yang Kau ukirkan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan kami berserah penuh di dalam kekuatan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan, aku teguh percaya, ku percaya firman-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau
setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku Tuhan. Firman-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah di dalam firman-Mu Tuhan. Amin. Saya persilakan untuk hamba-Nya. Shalom manusia Allah yang perkasa. Mari kita mendeklarasikan iman percaya kita di hadapan Allah dan jemaatnya. Kita mengangkat tangan kanan kita. Saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Kami menyerahkan ke dalam pimpinanmu ya Allah Roh Kudus yang mulia, seluruh pemberitaan firman hidup pada saat pagi hari ini. Supaya oleh kuat kuasa-Mu kami boleh menikmati kehebatan kuasa firman-Mu dalam kehidupan setiap kami yang percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman hidup ini ke dalam pimpinan-Mu yang mulia Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Lukas 19 ayatnya yang pertama dikatakan,
Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah seorang berdosa." Ayat 8 Lukas 19. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini terkait dengan kisah Sakeus adalah merupakan sebuah kisah yang sangat terkenal di kalangan orang-orang Kristen atau orang-orang percaya, baik di kalangan jemaat dewasa, jemaat umum, maupun di kalangan jemaat kanak-kanak atau sekolah minggu. Mungkin saja dikarenakan ceritanya yang memang terdengar seru dan sedikit menggelikan dalam tanda kutip. Ketika kita mencoba untuk membayangkan ada seseorang pria dewasa yang berkeinginan untuk melihat seperti apakah Tuhan Yesus itu. Tetapi oleh karena tubuhnya yang pendek, dia tidak berhasil melihat Tuhan Yesus Kristus. Sebab selain tubuhnya pendek, peristiwa itu terjadi di antara kerumunan orang yang begitu banyak yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, si pemilik tubuh yang pendek ini berinisiatif untuk naik ke atas pohon yang nantinya di bawah pohon itu Tuhan Yesus akan melintas di jalanan berikutnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau cerita tentang Sakeus yang dicatat di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10 ini hanya berhenti pada kisah di mana setelah naik ke atas pohon Sakeus bisa melihat Tuhan Yesus dan berakhir sampai di situ saja. Maka tentu saja kisah ini tidak meninggalkan apa-apa kecuali sebuah cerita yang seru dan lucu saja. Akan tetapi ketika peristiwa tentang kisah Sakeus ini ternyata tidak sekedar berhenti sampai ketika Sakeus naik ke atas pohon dan dia berhasil melihat Tuhan Yesus Kristus. Cerita ini ternyata masih terus berlanjut di mana ketika Tuhan Yesus melewati Sakeus, Tuhan Yesus berhenti tepat di bawah pohon itu dan menyapa Sakeus dengan menyebut namanya. Padahal Sakeus tahu betul dia belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Namun Tuhan Yesus memanggil namanya secara sedemikian akrabnya.
dan berkata kepada Sakeus yang masih di atas pohon itu, "Sakeus, turunlah, sebab aku harus ke rumahmu." Dan setelah Tuhan Yesus kemudian ke rumah Sakeus, terjadi peristiwa yang berikutnya telah kita baca di dalam pembacaan ini. Ketika peristiwanya berlanjut sampai dengan ayat 10 dengan akhir yang begitu luar biasa, maka kisah seorang Sakeus mendadak berubah, menimbulkan sebuah decak kekaguman. Bukan hanya kepada tindakan yang dilakukan oleh Sakeus ketika ia ingin melihat seperti apakah Tuhan Yesus itu, pun terlebih kepada respon, reaksi dari Tuhan Yesus Kristus kepada Sakeus. Apalagi ketika kita akan memahami nanti dalam latar belakang peristiwa Sakeus ini, bahwa apa yang terjadi dalam perjumpaan Sakeus dan Tuhan Yesus Kristus ini, yang kemudian berlanjut kepada keinginan Tuhan Yesus, tindakan Tuhan Yesus untuk menjadi tamu di rumah Sakeus, terjadi di bawah tatapan mata sinis sekelompok orang-orang yang merasa dirinya suci, benar dalam tanda kutip, dan yang menganggap bahwa orang-orang model seperti Sakeus adalah orang-orang berdosa, adalah semacam barang busuk yang tidak layak untuk ditempatkan baik di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Sakeus sendiri sebenarnya oleh Tuhan Yesus Kristus telah diizinkan untuk dicatat, untuk memberitahukan kepada kita semua, orang yang percaya kepadanya dan seluruh dunia, tentang gambaran, suasana, hati dan perasaan, sikap dan tindakan dari Allah yang hidup terhadap pencarian seorang manusia berdosa, terhadap keberadaan Allah yang hidup itu sendiri. Dan secara sekaligus lewat peristiwa Sakeus ini, Tuhan memberitahukan kepada kita hasil dari perjumpaan dan pencarian segenap hati setiap pribadi manusia yang mendatanginya. Untuk itu saudaraku, mari kita perhatikan gambaran utuh dari peristiwa Sakeus ini. Saya mencoba untuk mengatakan kebenaran yang sangat sederhana ini dalam bahasa-bahasa yang lebih membumi sehingga kita bisa menikmati alur dari peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lampau di kota Yeriko. Sesaat sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke kayu salib. Yeriko yang sedang dilintasi Tuhan Yesus Kristus dalam peristiwa Sakeus ini adalah lintasan terakhirnya ketika dia mau menuju Yerusalem sebagai sebuah perjalanan terakhirnya sebelum dia mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya bagi semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Saya mulai dengan poin yang pertama. Saudara, pernahkah kita bertanya atau mencoba untuk merenungkan dalam diri kita, mengapakah
Di tengah begitu banyaknya orang yang menginginkan untuk disapa oleh Tuhan Yesus secara pribadi. Dan untuk disinggahi rumahnya oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun ternyata di antara begitu banyak orang yang menginginkannya, Alkitab memberitahukan kepada kita, hanya Sakeus yang menerima sapaan dan kunjungan kehormatan Allah. Pertanyaan berikutnya, mengapakah hanya seorang Sakeus? Mengapakah bukan yang lain? Benarkah Sakeus adalah orang yang memang layak, memang pantas untuk sebuah perlakuan istimewa Allah kepada manusia yang berdosa? Saudara, marilah kita memandang peristiwa kebenaran Sakeus dalam pemahaman secara utuh. Bahwa ternyata di zaman Tuhan Yesus Kristus hidup dan melayani di depan orang banyak yang sangat singkat, hanya sekitar 3,5 tahunan begitu kira-kira. Itulah waktu yang bisa diprediksi oleh kebanyakan kita berdasarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Harus diakui, tanah Israel dan kota-kota kecilnya tidak sanggup menghalangi, membendung berita, cerita tentang seorang rabi muda dari Nazaret yang namanya Yesus Kristus. Israel telah digemparkan, telah dipenuhi dengan cerita tentang Yesus orang Nazaret. Oleh karena pengajarannya yang sangat berkuasa, tidak seperti para imam atau rabi-rabi mereka yang mengajarkan pengajaran-pengajaran tentang kerajaan Allah. Tetapi mereka tidak hidup di dalam pengajaran hebat itu. Yesus Kristus sangat berbeda dan mereka melihat itu dengan nyata. Dia bukan hanya sekedar memberitahukan tentang kerajaan Allah. Dia pun mengajarkan kepada semua orang yang mengikutinya bagaimanakah harusnya berkehidupan sebagai warga negara kerajaan Allah. Plus dia menunjukkan caranya lewat hidupnya sendiri. Amin. Itulah sebabnya orang banyak yang melihat dan mendengarnya berkata, sungguh dia berbeda. Dia mengajar dengan penuh kuasa dari apa yang diajarkannya. Tanah Israel dan kota-kota kecilnya pun tidak sanggup membendung peristiwa-peristiwa dahsyat, mujizat-mujizat hebat yang dilakukan Yesus orang Nazaret. Siapakah yang bisa menutup telinga orang banyak tentang peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia menyembuhkan penyakit paling mematikan dan paling memalukan di zaman itu, kusta yang tak ada obatnya. Selain dianggap sebagai penyakit najis dan hasil kutukan. Namun ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, mereka dibebaskan dari penyakit itu. Yesus yang sama jugalah adalah dia yang menyembuhkan orang tuli sehingga bisa mendengar, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Bahkan yang kerasukan setan dibebaskan. Dan Yesus yang sama pula lah yang telah membangkitkan orang yang telah mati hidup kembali.
Israel tidak bisa membendung berita luar biasa itu. Dan berita-berita yang demikianlah yang juga telah didengar oleh seorang Sakeus di kota kecilnya Yeriko. Berita-berita inilah yang telah membuat hati Sakeus menjadi begitu berkeinginan untuk melihat. Hanya melihat loh saudara. Sakeus tidak berani untuk berjumpa dengan tokoh hebat terkenal dari Nazaret itu. Dia cukup puas untuk hanya bisa melihat orang macam apakah Yesus orang Nazaret itu. Yang telah diperbincangkan oleh banyak orang. Sekalipun Sakeus juga mendengar orang-orang yang iri dengan kepopuleran Yesus. Orang-orang yang iri dengan apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Telah membuat fitnah yang begitu jahat. Dengan mengatakan bahwa dia itu utusan iblis. Beelzebul. Itu kan yang difitnahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun yang lain juga berkata bahwa dia adalah pengajar yang datang dari Allah. Sebab tidak ada orang yang bisa melakukan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau bukan karena Allah bersama-sama dengan dia. Lainnya berpendapat bahwa Yesus adalah nabi besar yang telah diutus Allah. Bahkan Herodes berpendapat mungkinkah dia adalah Yohanes yang telah mati kemudian bangkit. Sehingga Herodes amat sangat berkeinginan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Namun dari semua berita yang didengar oleh seorang Sakeus, jauh di kedalaman hati Sakeus, dia merasakan kenyamanan, kedamaian, kesejahteraan luar biasa setiap kali dia mengingat nama itu. Setiap kali dia memikirkan nama itu, ada sesuatu yang berbeda di dalam batinnya. Sakeus begitu nyaman ketika dia mendengar nama itu. Dan dia tahu itu tidak bisa dihasilkan. Itu tidak bisa dimunculkan oleh apapun, bahkan oleh hartanya yang sangat banyak yang dia miliki. Dalam kesadarannya yang lemah, oleh karena ketidakpengenalannya akan kebenaran firman, Sakeus merasakan ada satu ruang kosong yang membuat dia begitu menderita. Tidak nyaman sendiri di tengah-tengah kekayaannya yang melimpah ruah. Namun kalau dia memikirkan nama itu, setiap kali dia mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu yang berbeda. Dia tidak terlalu tahu apa itu, tapi yang jelas berita tentang Tuhan Yesus Kristus telah menguasai pikiran dan terlebih hati Sakeus. Untuk itu dia sangat berkeinginan melihatnya. Orang seperti apakah Yesus dari Nazaret itu? Kalau tadi saya menyinggung bahwa Sakeus adalah pribadi yang jauh dari kenyamanan secara batin di tengah-tengah kekayaannya. Penting bagi kita untuk memahami siapakah Sakeus. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10 memberitahukan kepada kita bahwa Sakeus adalah kepala, jangan lupa, kepala dari pemungut cukai di kota itu. Dan Lukas pun mencantumkan keterangan berikutnya untuk seorang Sakeus.
bahwa Sakeus adalah orang yang kaya raya. Sepintas tidak ada masalah spesial dalam diri seorang yang bernama Sakeus ini. Akan tetapi justru ketika kisah ini dimunculkan dan dicatat di dalam Lukas 19, kita bisa melihat dengan sangat jelas, tak tertutup oleh apapun. Ternyata memang tak ada seorang manusia pun yang bisa baik-baik saja, yang bisa nyaman, aman saja, sekalipun di tengah tumpukan harta yang banyak, ketika dia tidak memiliki pribadi hebat, Allah di dalam dirinya. Itu yang hendak dikisahkan dalam pernyataan peristiwa Sakeus. Sebagai seorang kepala pemungut cukai, Sakeus memiliki masalah besar. Pantas saja dia jauh dari damai sejahtera, jauh dari kekayaan batin. Sebab dalam ketidakpengenalannya akan kebenaran Allah yang hebat di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemungut cukai adalah merupakan pekerjaan yang amat sangat tidak disukai. Kalau saya mau ngomong apa adanya, dibenci oleh hampir rata-rata orang-orang Israel. Karena mereka dianggap sebagai pengkhianat kepada bangsanya sendiri. Sebab para pemungut cukai bekerja kepada pemerintahan Romawi, penjajah yang menjajah bangsa Israel. Dan kesalahan kedua, bahwasanya pekerjaan sebagai pemungut cukai telah memberikan mereka peluang besar untuk bisa mengkorupsi uang daripada rakyat. Bukan merupakan hal yang rahasia ketika pemerintah resmi membebankan, misalnya contohnya pajaknya adalah 100.000, namun di tangan para oknum pemungut cukai mereka bisa menarik pajak dari rakyat itu secara langsung dengan jumlah 3 kali lipat, 4 kali lipat, dan seterusnya. Itulah mengapakah para pemungut cukai menjadi orang yang kaya. Dan jangan lupa Sakeus adalah kepala dari pemungut cukai itu. Maka tak berlebihan kalau dikatakan Sakeus adalah orang yang sangat kaya raya. Pekerjaan pemungut cukai ini telah menjadi pekerjaan yang mendatangkan pandangan sinis setiap orang. Kalaupun mereka punya teman. Oleh karena mereka orang-orang kaya. Temannya hanya sebatas kulit luar saja. Hanya karena relasi. Mereka adalah orang-orang kaya. Dalam komunitas tertentu. Sakeus tahu. Dia tidak membutuhkan pertemanan yang seperti ini. Dan Sakeus pun sadar. Pernah terlintas di pikirannya bahwasanya apa yang dia lakukan bukanlah merupakan sesuatu yang mendatangkan sukacita, bukanlah merupakan sesuatu yang mendatangkan kebenaran dalam dirinya. Justru sebaliknya, dia tahu itu. Yang dia lakukan itu berdosa. Namun Sakeus tidak pernah memiliki kekuatan untuk menahan dirinya, untuk membuat dirinya tidak lagi mengejar harta dan uang yang lebih banyak lagi. Dia tidak bisa keluar dari perangkap duniawi ini. Keadaan inilah yang telah membuat Sakeus di mata Allah sebagai orang spesial dengan kebutuhan sangat mendesak. Camkan baik-baik. Mari kita melihat bagian selanjutnya. Dalam kebutuhan keinginannya untuk melihat Tuhan Yesus Kristus, Sakeus melakukan sesuatu yang menakjubkan. Pasal 19 Injil Lukas ayat 3 dan 4.
Sakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jangan lupa tentang kerinduan yang tadi saya sudah katakan. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Pahamkah kita apa yang dilakukan oleh seorang Sakeus? Pahamkah kita dengan apa yang disebut dengan pertaruhan hidup? Jangan lupa. Untuk kelompoknya Sakeus adalah orang terhormat dalam tanda kutip. Untuk kelompok masyarakat tertentu, Sakeus orang yang cukup dipandang dan terpandang oleh karena kepemilikannya akan harta duniawi yang melimpah. Namun, ketika kita membaca Injil Lukas 19 ayat 3 dan 4, tentang apa yang telah dilakukan oleh seorang Sakeus, kita bisa melihat dengan sangat jelas ini adalah sebuah perbuatan atau tindakan yang sangat tidak biasa dilakukan oleh orang-orang seperti atau sekelas Sakeus. Benar? Seperti atau sekelas Sakeus. Mengertikah kita akan sebuah pertaruhan hidup? Saya menamakannya begitu. Biasanya kita akan melakukan sebuah pertaruhan dalam hidup ini. Dengan melakukan apapun yang kita anggap bisa menolong kita membuat apa yang kita inginkan itu menjadi terlaksana. Biasanya hal-hal ini berkaitan dengan sesuatu yang kita anggap sangat penting di hidup kita. Sehingga kita berani bertaruh, mempertaruhkan yang penting yang kita miliki. Dan itu dilakukan oleh Sakeus. Dia berlari mendahului rombongan besar itu. Dia berpikir bagaimana dia bisa melakukan apa yang diinginkan, hasrat hatinya. Hanya melihat. Sakeus cukup tahu diri untuk tidak bermimpi, ditegur, disapa Tuhan Yesus. Sakeus cukup tahu diri untuk tidak bermimpi rumahnya didatangi oleh seseorang yang begitu luar biasa besar. Seperti Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Dia mendahului rombongan itu berpikir gimana caranya. Dan dia mempertaruhkan kehormatannya untuk bisa menaiki pohon ara, menanti sampai rombongan Tuhan Yesus melewati jalan di bawah pohon itu sehingga dia bisa lihat, oh itu ya Tuhan Yesus yang selama ini beritanya memenuhi pikiranku, memenuhi hatiku dan kurindukan, tak kupungkiri. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini telah menjadi sebuah tindakan, ini telah menjadi sebuah sikap yang mengganggu hati Allah, yang mengganggu hati Tuhan Yesus Kristus. Maka apa yang telah dilakukan oleh Sakeus tidak harus artinya membuat Tuhan merespon apa yang dilakukan olehnya. Oleh karena Tuhan itu melihat hati. Oleh karena Tuhan itu melihat hati. Saya tidak hendak mengecilkan atau mengatakan bahwa tindakan lahiriah, gerak-gerik kita, ucapan bibir kita tak penting. Enggak. Sama sekali tidak. Tapi saudara, ketika
ketulusan hati ini terwujud atau mengambil wujud dalam tindakan, perkataan, kelakuan, gerak-gerik kita. Maka ini adalah menjadi bagian yang sangat penting yang dilihat oleh Allah, yang melihat tembus pandang setiap orang yang datang kepadanya. Oleh karena sebaliknya, ada pula orang yang secara fisik, secara lahiriah tampak baik, tampak santun dalam perkataan dan gerak-geriknya, namun berhati bengkok. Ini terjadi dalam kehidupan banyak orang yang tidak bisa kita pungkiri, karena kita sendiri mengalami hal seperti itu. Maka dalam hal inilah, ketika banyak orang mendatangi Tuhan Yesus, ketika banyak orang bersentuhan dengan Tuhan Yesus, mengiringi Tuhan Yesus, Tuhan yang melihat hati tidak akan pernah bisa dibohongi oleh gerak-gerik fisik kita. Ketika Dia yang melihat hati, melihat tembus langsung di kedalaman kita, benarkah gerak-gerik itu berasal dari hati yang tulus? Maka Tuhan Yesus Kristus mendapati semua itu dalam pribadi seorang Sakeus. Tuhan Yesus Kristus ketika Dia berjalan melewati Sakeus, Dia sudah tahu bahwa di perjalanan lintasan terakhirnya di kota Yeriko hendak menuju kepada Yerusalem, dia tahu dengan pasti ada satu pribadi yang membutuhkan uluran kasih daripadanya, yang membutuhkan anugerah keselamatan daripadanya. Dia tahu siapa yang sedang menantinya di atas pohon itu. Bukan karena gerak-gerik Sakeus yang naik ke atas pohon itu saja, tetapi oleh karena hati Sakeus dilihat langsung oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berhenti tepat di depan atau berhenti tepat di bawah pohon di mana Sakeus ada. Dia menyebut namanya secara begitu akrab, seolah-olah dia kenal. Seolah-olah dia mengenalnya dalam tanda kutip ya. Sekalipun secara fisik mereka belum pernah berjumpa. Tapi kalau kita sadar dengan baik, tentu sebagai Allah yang menciptakan Sakeus, Dia tahu siapakah Sakeus itu. Walaupun bagi seorang Sakeus ini adalah kejutan yang luar biasa. Ketika Kristus berkata, Sakeus turunlah, aku harus ke rumahmu. Ini adalah sebuah surprise yang tidak pernah dipikirkan oleh seorang Sakeus. Dan di dalam situasi begitu banyak orang sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi perhatikanlah bagaimana ketika Sakeus menyatakan responnya terhadap kebutuhannya akan pribadi Allah. Dan bagaimanakah Allah menyambut respon itu. Oleh karena apa yang diperlihatkan Sakeus, baik oleh hatinya maupun oleh tindakannya, menggugah Allah, mengusik hati Allah. Benar? Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sebagai seorang yang mengiringi Tuhan Yesus Kristus, mungkin saja sudah bertahun-tahun. Tidak sedikit dari umat Tuhan yang memiliki permasalahan seperti Sakeus. Golongan umat Tuhan tetapi tidak mengenal kebenaran.
Kemudian ketika kita terjebak dalam situasi-situasi penderitaan yang kita ciptakan sendiri oleh karena ketidakpengenalan kita akan kebenaran firman yang hebat itu. Biasanya kita akan mendatangi Allah. Kita akan menaikkan doa kepadanya. Kita akan mohon kepadanya, Tuhan tolonglah saya. Merupakan hal yang baik. Tidak ada kesalahan di sana. Harapan kita adalah Allah memperlihatkan pertolongannya kepada kita. Tidak ada yang salah di sana. Tapi maafkan saya. Ketika ada begitu banyak doa yang dipanjatkan umat Allah, seolah-olah menjadi sesuatu yang kosong begitu saja. Seolah-olah menjadi sesuatu yang kita ucapkan berakhir sia-sia saja. Dalam sebuah kebisuan dan ruang hampa yang kita temui dalam setiap doa. Seolah-olah tak ada respon, tidak ada jawaban dari Allah yang baik itu. Dan pada akhirnya membuat kita menjadi kecewa. Tak lagi berhasrat, bergairah untuk menikmati firman-Nya. Untuk berdoa, bercakap-cakap dengannya secara pribadi. Kita berpikir doa gak ada artinya. Doa gak doa juga sama saja. Apa yang salah di bagian ini? Mengapa tidak terjadi seperti yang Sakeus alami? Ketika Tuhan berhenti menyapanya secara pribadi dan memberikan kepastian kepadanya, saya mau ke rumahmu. Mengapa itu tidak terjadi dalam kehidupan kita? Atau dalam kehidupan, lebih tepatnya dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Benarkah Allah tidak menjawab? Benarkah Allah menulikan telinganya, membutakan matanya terhadap seruan umatnya? Dalam kerinduan hati mereka, Tuhan tolonglah aku, berjumpalah denganku. Katakan sepatah kata saja Tuhan untuk menenangkanku. Mengapakah itu tidak terjadi? Jawabannya sangat sederhana, saudaraku. Sebab Tuhan melihat hati. Titik. Sebab Tuhan melihat hati. Titik. Pada bagian inilah banyak kita harus jujur mengakui. Sekalipun dengan perasaan malu. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bahwa ada begitu banyak kita yang mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak kita yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mengiringi Tuhan Yesus Kristus dalam tanda kutip. Namun ternyata kita tidak sungguh-sungguh menyertakan hati di perjalanan itu. Tidak sungguh-sungguh menyertakan hati di dalam persekutuan dengan Allah yang hidup itu. Kita hanya berjalan dengannya, kita hanya bertegur sapa dengannya dalam doa. Pada waktu-waktu kita membutuhkan pertolongannya saja, bukan sungguh-sungguh membutuhkan pribadinya yang hebat. Ketika dalam perjalanan itu kita tidak sungguh-sungguh menyertakan hati kita di dalamnya. Bahwasanya engkau adalah pribadi yang amat sangat kuingini lebih daripada apapun Tuhan. Kita hanya menginginkan dia, menyapanya dengan tujuan ambisi pribadi. Supaya engkau menolong aku. Supaya engkau menyelamatkan aku dari permasalahanku, dari dosaku, dari karakter buruk dan sebagainya. Jangan lupa,
Tuhan itu melihat hati. Dia tahu kita jauh melebihi siapapun mengenal kita, termasuk diri kita sendiri. Itulah yang membuat, mengapakah banyak orang yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Banyak orang yang mengingini Tuhan Yesus Kristus dan mencoba menyapa Kristus dalam doa, tak mengalami apa-apa. Amin. Biar ini menjadi perenungan pribadi kita. Namun Sakeus beda. Sahabat, bagi Allah tidak peduli siapa kita. Asalkan kita membawa hati ketika kita mendekatinya. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah pribadi yang paling kubutuhkan. Engkaulah pribadi yang paling aku inginkan Tuhan. Bukan hanya untuk sekedar menolong aku, masalahku. Gak jauh lebih penting daripada mengenal pribadimu. Dan mengenakan apa yang kau katakan dalam diriku. Bagi Tuhan, ketika kita berada dalam situasi hati yang seperti ini, siapapun kita, dia pasti akan mendatangi kita. Hatinya pasti akan terusik, terganggu. Sebagaimana yang dikisahkan dalam peristiwa Sakeus. Sakeus punya semua itu. Sakeus punya semua itu. Oleh karena itu saudaraku, ketika Tuhan melewatinya, Tuhan tidak bisa tidak. Dia harus berhenti dan memberikan anugerah pertolongannya kepada Sakeus. Peristiwa ini pun memberitahukan hal yang sama kepada kita, dalam kebenaran yang sama kepada kita. Tidak peduli siapakah kita, asal kita membawa hati seperti Sakeus membawa hatinya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, dia pasti akan berhenti. Dia pasti akan menyapa kita dan menawarkan apa yang paling kita butuhkan. Ketika kita berkata, Tuhan aku ingin engkau pribadimu, cukup baginya untuk menyelamatkan kita. Dari apapun. Tetapi jangan dibalik, jangan kemudian kita memanfaatkan dia. Sebab Tuhan tidak bisa dibohongi. Karena dia melihat langsung ke kedalaman hati kita. Kalau kita diizinkan untuk mewawancarai Sakeus di masa kini, ini berandai. Kemudian kita bertanya kepadanya, Pak Sakeus, mengapakah engkau melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang sangat ekstrim hanya untuk melihat Tuhan Yesus? Dengan naik ke pohon, engkau mempertaruhkan segalanya. Saya percaya Sakeus hanya akan menjawab dengan sangat sederhana. Dia akan menjawab satu saja. Jawabannya adalah, karena saya sangat ingin melihat Tuhan Yesus Kristus. Sangat ingin melihat Tuhan Yesus Kristus. Baginya, sosok Yesus Kristus adalah sosok yang amat sangat penting, sangat diingini olehnya. Minggu depan kita akan bertemu dengan kelanjutan dari kisah ini, tapi dalam tema yang lain. Tema yang akan memberitahukan kepada kita, tidak ada seorang pun yang berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang tidak diubah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami membuka hati kami supaya Engkau menguasai kami dengan firman-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hari lepas hari kami semakin disadarkan
dengan sebuah ketulusan hati bahwa cuma Engkaulah satu-satunya pribadi yang kami butuhkan, lebih daripada apapun, lebih daripada siapapun, karena kami tahu ketika hidup berasal daripadamu Tuhan, maka hidup harus dijalani bersama-sama denganmu, sebab pada akhirnya dia harus kembali lagi kepadamu, supaya dipermuliakanlah namamu dalam kehidupan setiap kami yang percaya dan mengasihimu. Engkau memberkati umatmu dengan namamu yang hebat, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom manusia yang berkasa, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini kurang sehat, taruhlah tanganmu di bagian yang sakit. Kita bersatu dalam doa dan satu iman, maka Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara yang kurang sehat hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa atas kami. Kasih sayang-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa yang terus bersuara kepada kami, membawa kami kepada kehendak-Mu, kepada kebenaran-Mu yang terus bertumbuh dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, dan saat ini Kau melihat anak-anak-Mu yang taruh tangan di bagian yang sakit. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah menanggung segala sakit penyakit kami di atas kayu salib. Dan olehnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan semua sakit penyakit, tinggalkan anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tinggalkan setiap anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sembuh dan jadilah sehat oleh kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk kesembuhan, untuk anugerah-Mu. Sekarang ulurkan tangan-Mu, teguhkan berkat-Mu atas kami. Para permata di Tuhan, arahkan hati-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun ke atas kita semua. Sungguh Roh-Mu dikuatkan, jiwa-Mu disegarkan, tubuh-Mu disehatkan. Rumah tangga-Mu diberkati dengan damai, sejahtera dan sukacita. Pekerjaan-Mu dilipat gandakan, studi-Mu diberkati dimanapun Kau melangkah. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Para kekasih Kristus, tetap setia beribadah kepada Tuhan dalam segala keadaan. Beribadah kepada Tuhan senantiasa dengan segenap hati. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.